Jadi kamu bisa menyimak video tersebut. Bagaimana pengertian sumber daya alam itu apa, contoh dari sumber daya alam itu apa, sumber daya alam lokal itu seperti apa, terus ada pencegahan dan untuk melestarikan sumber daya alamnya pun nanti akan terangkum dalam sebuah video. Jadi ibu harapkan kalian menyimak sebuah video ini dengan baik ya, entah dari suara atau dari gambar. Kalau kurang jelas berarti dari suara ya. Jadi nanti ibu akan berikan LKPD lembar kerja kalian tentang menyimak video tersebut. Baik anak-anak, bisa dimengerti? Baik. Sekarang ibu akan mulai. Silakan ditonton atau didengarkan. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Sumber daya alam digunakan manusia dan kesejahteraan hidupnya. Berdasarkan asalnya, sumber daya alam dibagi menjadi sumber daya alam hayati dan non-hayati. Sumber daya alam hayati berasal dari makhluk hidup, misalnya hewan dan tumbuhan. Minyak bumi, batu bara, dan gas alam termasuk sumber daya alam hayati karena berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Sebaliknya, sumber daya alam non-hayati bukan berasal dari makhluk hidup, misalnya cahaya matahari, udara, air, dan tanah. Berdasarkan ketersediaannya di alam, sumber daya alam dibagi menjadi sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui akan ada terus-menerus seperti cahaya matahari, tanah, air, dan udara. Atau sumber daya yang bisa dikelola agar jumlahnya makin banyak seperti hewan dan tumbuhan. Sebaliknya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui jumlahnya terbatas dan akan habis jika dipakai terus-menerus. Contohnya, minyak bumi, batu bara, gas alam, dan bahan tambang. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk banyak kebutuhan kita loh. Bagian tumbuhan dan hewan dapat diolah sebagai bahan makanan, misalnya beras, daging, telur, ikan, kacang-kacangan, sayur, atau buah. Selain sebagai makanan, bagian tumbuhan dan hewan juga dapat diolah sebagai kain. Contohnya, kapas untuk kain katun, bulu domba untuk wol, pengepung ulat sutra untuk kain sutra, dan kulit sapi untuk jaket kulit. Beberapa jenis tumbuhan dapat dibuat sebagai jamu seperti jahe, kunyit, dan temulawak, atau tanaman lidah buaya untuk perawatan rambut dan kulit. Berbagai peralatan rumah tangga seperti meja atau lemari dapat dibuat dari bahan kayu dan plastik. Plastik merupakan hasil dari pengolahan minyak bumi. Alat masak dibuat dari aluminium yang tahan karat dan dapat menghangatkan panas. Sumber daya seperti tanah liat dan bebatuan diolah menjadi semen, genting, dan batu bata. Bahan tambang seperti besi digunakan sebagai rangka utama bangunan. Aluminium dan kayu digunakan sebagai busa dan kerangka atap. Keindahan pegunungan, sungai, atau lautan dapat dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Sumber daya alam juga digunakan sebagai sumber energi, terutama energi pembangkit listrik dan bahan bakar. Cahaya matahari, angin, dan air menjadi energi alternatif pembangkit listrik, sedangkan batu bara masih menjadi sumber energi utama karena murah. Minyak bumi dapat diolah menjadi bensin, solar, dan aftur. Beberapa jenis tumbuhan Anak-anak, sudah kalian tonton ya? Ibu harapkan apa yang kalian tonton bisa kalian dapatkan ya. Nah, sekarang tentang kearifan lokalnya. Kita tonton sama-sama dan simak baik-baik ya. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang kearifan lokal. Kearifan lokal. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Kearifan lokal lahir dari pemikiran dan nilai yang diakini. Baik anak-anak, satu video lagi ya. Tentang upaya pelestarian sumber daya alam. Baik, disimak dan dicatat ya. Yang penting.
selalu dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Hari ini telah memasuki materi baru yaitu tema 4 tentang pelestarian sumber daya alam. Nah, selain ketiga contoh yang tadi disebutkan pada video, contoh sumber daya alam yang lainnya yaitu ada air. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat untuk belajar dan Manfaatnya itu adalah sebagai bahan pangan. Bahan pangan atau makanan dapat berasal dari hewan dan tumbuhan. Bahan pangan yang berasal dari tumbuhan itu contoh. Ini merupakan kayu gelondongan yang berasal dari pohon. Kemudian yang Kalian mencatat apa penyebab dari kerusakan sumber daya alam. Silakan kalian catat dan apa yang harus kita lakukan untuk mencegah kerusakan alamnya. Silakan dicatat. Nah, baik anak-anak, di sini Ibu ingin kalian menyimak ya materi yang akan Ibu berikan supaya kalian bisa mengisi apa yang sudah Ibu berikan. Di sini ada pelestarian dan pemanfaatan bijak sumber daya alam ya. Selanjutnya di sini ada tujuan pembelajaran, mengidentifikasi upaya pelestarian sumber daya alam, menjelaskan pentingnya menjaga keseimbangan alam, menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan, menjelaskan peran kearifan lokal dalam pelestarian sumber daya alam. Selanjutnya, apa itu pelestarian sumber daya alam? Pelestarian sumber daya alam adalah usaha menjaga dan merawat alam. Yang kedua, tujuannya agar sumber daya alam tetap tersedia untuk masa kini dan masa depan. Yang ketiga, contoh menanam. Silakan dikumpulkan di depan semuanya. Yang sudah silakan dikumpulkan di depan supaya Ibu bisa menilai. Alhamdulillah semuanya benar. Tepuk tangan. Tolong dibagikan. Silakan dilihat. Anak-anak, Ibu akan menjelaskan tentang tindakan yang harus kita lakukan untuk pelestarian sumber daya alam. Mulai dari hari ini dan seterusnya untuk di lingkungan rumah kita sendiri aja ya. Contohnya seperti menghemat listrik, menghemat pengeluaran air, mendaur ulang sampah, dan banyak, yaitu menanam pohon di lingkungan rumah dan merawatnya. Selanjutnya, kamu menggunakan transportasi umum, menggunakan kendaraan yang hemat atau menjaga lingkungan. Nah, anak-anak, sekarang tulis satu tindakan pelestarian alam mulai pada hari ini. Apa yang akan kalian lakukan dalam melestarikan alam? Silakan ditulis. Untuk hari ini dan seterusnya, tindakan apa untuk melestarikan alam? Silakan ditulis. Jangan sama ya, Prof.
sini untuk